Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Last of Us. Series ini diadaptasi dari sebuah video game yang dirilis untuk PlayStation 3, berlatarkan kondisi Amerika Serikat 20 tahun setelah kemunculan infeksi jamur. Infeksi tersebut menyebabkan korbannya berubah menjadi makhluk kanibal yang menyerupai seperti zombie. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1968, di salah satu acara televisi, seorang ilmuwan membicarakan tentang penemuan wabah infeksi jamur. Penemuan itu ia dapatkan setelah ia meneliti seekor semut, di mana setelah infeksi jamur menyerang tubuh semut, semut itu akan mengalami halusinasi dan pikirannya akan diambil alih oleh jamur tersebut. Bukan tidak mungkin jika infeksi jamur yang sama juga akan menyerang makhluk hidup yang lain seperti manusia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, kita pun diperlihatkan pada seorang ayah bernama Joel dan anak perempuannya yang bernama Sarah. Tak lama kemudian datanglah Tommy yang merupakan adik Joel. Saat mereka sedang sarapan bersama, mereka mendengarkan sebuah berita di radio yang mengumumkan tentang penyebaran infeksi jamur di Jakarta, Indonesia. Pemerintah setempat pun menyarankan agar segera mengebom lokasi itu agar penyebarannya bisa dihentikan. Diceritakan Tommy dan Joel sehari-hari bekerja sebagai seorang buruh bangunan. Mereka berencana untuk berangkat kerja bersama-sama. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Joel. Jadi Sarah berencana untuk memperbaiki jam tangan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Sepulang dari sekolah, Sarah pergi ke sebuah toko jam untuk memperbaiki jam tangan sang ayah. Saat itu, istri pemilik toko jam bertingkah sangat aneh karena ia menyuruh Sarah untuk segera pergi dan tiba-tiba menutup tokonya. Sebelum pulang, Sarah pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah tetangganya yang bernama Nyonya Adler. Di sana, ia sempat membantu Nyonya Adler membuat cookies. Kemudian, ia pulang karena hari sudah menjelang malam. Singkat cerita, Joel akhirnya pulang dan Sarah langsung memberikan kado untuk sang ayah dan mengajaknya nonton film untuk merayakan ulang tahunnya. Di tengah pemutaran film itu, Sarah pun tertidur di pangkuan sang ayah. Joel kemudian tiba-tiba mendapatkan telepon dari Tommy yang mengatakan bahwa ia ditangkap oleh polisi karena terlibat perkelahian di sebuah bar. Joel pun kemudian mengangkat Sarah ke dalam kamarnya dan kemudian pergi ke kantor polisi. Saat tengah malam, Sarah tiba-tiba terbangun karena suara sirine mobil polisi yang berlalu lalang di depan rumahnya. Sarah yang ketakutan lantas pergi mencari sang ayah, namun ternyata sang ayah tidak ada di rumah. Di depan rumah, ia melihat anjing peliharaan Nyonya Adler. Sarah pun mengantarkan anjing itu kembali ke rumahnya, tapi anjing itu malah ketakutan dan kabur begitu saja. Sarah yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Nyonya Adler dan betapa kagetnya saat ia melihat semua keluarga Nyonya Adler telah tiada karena dimakan oleh ibu Nyonya Adler. Untung saja Joel tiba di saat yang tepat sehingga ia pun berhasil menyelamatkan putrinya. Ia, Tommy, dan Sarah kemudian masuk ke dalam mobil dan mencoba mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan ternyata sebagian besar warga kota telah terjangkit infeksi jamur yang membuat mereka bertingkah seperti zombie. Bagi siapapun yang terkena gigitan dari zombie juga akan terinfeksi jamur tersebut.
Jul, Tommy, dan Sarah terus berusaha mencari tempat yang aman di tengah kekacauan kota. Namun sayangnya mereka mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu, Sarah mengalami patah tulang di pergelangan kakinya yang membuat ia tak bisa berjalan. Ia dan ayahnya juga terpisah dengan Tommy, sehingga Tommy pun mengajak Jul untuk bertemu kembali di dekat sungai. Jul kemudian menggendong Sarah melewati begitu banyak zombie. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang tentara yang sedang berjaga. Jul kemudian meminta pertolongan pada tentara itu. Namun si tentara malah berniat membunuh mereka karena ia berpikir Jul dan Sarah telah terjangkit infeksi jamur. Akibat hal itu, si tentara pun menembak Jul dan Sarah. Lalu Tommy tiba-tiba datang dengan menembak tentara tersebut. Sayangnya, tembakan dari tentara itu mengenai tubuh Sarah dan akhirnya Sarah pun tiada. 20 tahun kemudian, Jul saat ini tinggal di zona karantina yang terletak di Boston, Amerika Serikat. Zona itu saat ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal atau disebut dengan Federa. Setiap harinya orang-orang yang masuk ke zona itu akan langsung diperiksa, dan apabila mereka positif terkena infeksi jamur, maka mereka akan langsung dilenyapkan dan dibakar. Demi mendapatkan uang tambahan, Jul dan rekannya yang bernama Tess bekerja sebagai seorang penyeludup barang-barang. Mereka biasa bertransaksi barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Dari penjualan barang-barang itulah Jul bisa mendapatkan beberapa benda yang ia butuhkan, termasuk aki mobil. Mengingat pada masa itu kendaraan memang sangatlah sulit untuk didapatkan. Seorang pembeli narkoba juga mengingatkan Jul untuk berhati-hati karena sebuah organisasi bernama Firefly sedang gencar-gencarnya melakukan pemberontakan terhadap pihak federal. Di waktu yang sama, Tess diminta untuk membeli aki mobil dari seorang penyelundup yang bernama Robert. Sayangnya, Tess dikhianati oleh Robert karena ia telah menjual aki mobil itu kepada Firefly. Pembicaraan antara Tess dan Robert diakhiri dengan ledakan granat yang dilemparkan oleh Firefly untuk menyerang federal. Akibat hal itu pula, Tess akhirnya ditangkap oleh pihak federal karena ia dianggap sebagai salah satu anggota Firefly. Di balik semuanya, Joy memang sangat membutuhkan aki mobil itu karena dalam beberapa hari ini ia telah kehilangan kontak dengan Tommy. Dia khawatir akan keselamatan Tommy sehingga ia pun berencana untuk keluar dari zona karantina dengan menggunakan sebuah mobil. Setelah mengetahui bahwa aki mobilnya telah dijual ke pihak Firefly, Jul dan Tess berencana untuk merebut kembali aki tersebut. Di sisi lain diperlihatkan seorang anak bernama Ellie yang dikurung oleh organisasi Firefly. Pemimpin dari organisasi ini bernama Merlin. Ia menghimbau anggotanya untuk terus mengalihkan perhatian federal karena seluruh anggota Firefly berencana untuk kabur dari Boston dengan membawa Ellie. Ellie merupakan salah satu aset berharga bagi organisasi Firefly karena ia memiliki sebuah keistimewaan di mana walaupun ia pernah digigit oleh zombie, Ellie memiliki autoimun yang membuatnya kebal dari infeksi jamur. Singkat cerita, Jul dan Tess akhirnya sampai di markas organisasi Firefly. Di sana ia pun melihat mayat yang sudah berubah menjadi jamur serta Robert dan anak buahnya yang telah tiada karena dilenyapkan oleh Merlin. Merlin mengatakan bahwa Robert juga telah menipunya karena aki mobil yang ia jual ternyata sudah rusak. Melihat potensi yang dimiliki oleh Jul dan Tess, Merlin pun meminta mereka untuk menyeludupkan Ellie ke Olmsted House dengan imbalan apapun yang mereka inginkan. Saat mereka menyelinap keluar dari zona karantina, Jul,
Tess dan Ellie dicegat oleh seorang tentara. Jules tiba-tiba merasa sangatlah marah sehingga ia pun memukuli tentara tersebut hingga tewas. Setelah itu, Tess pun menyadari bahwa Ellie telah tergigit oleh zombie. Namun dengan keistimewaan yang dimiliki, Ellie mengaku kebal dari infeksi jamur tersebut. Dan episode 1 pun akhirnya selesai. Terima kasih buat sahabat yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga episode selanjutnya.